Gengs, wah, ini beberapa ya? Gue cuma bisa diem beberapa saat waktu nerima sebuah email. Yang biasa kalau kita lagi buka-buka email teman cerita, itu kan kita nyari ini cerita-cerita pengalaman horor dari kalian. Tapi di email yang satu ini, itu benar-benar berbeda dari email-email yang pernah gue terima sebelumnya. Karena aduh, bener deh. Bentar-bentar ya. Gue jujur nggak expect sama sekali. Atau mengharapkan nih, kalian punya cerita pengalaman yang bener-bener gila kayak gini. Dimana di teman cerita kali ini datang dari teman kita bernama Lula yang telah kehilangan ibu kandungnya karena dibunuh oleh ayah tirinya sendiri dengan cara yang bener-bener sadis, gengs. Jadi teman cerita di sini itu narasumbernya langsung kayak kasus-kasus di Mr. Stings, dan ternyata beritanya itu sebenarnya pernah diliput di berbagai media pada tahun 2018. Yang waktu itu kayak gue pernah deh sekelebat menonton berita tentang kejadian ini, dan sekarang gue bener-bener nggak nyangka kalau anak dari korban itu sendirilah yang meminta untuk diceritakan kisahnya lewat teman cerita ini, gengs. Karena memang sayangnya sampai saat ini Lula dan keluarga itu masih belum mendapatkan keadilan karena si ayah tiri yang merupakan pelakunya ya, itu masih belum ketangkap juga. So mungkin di teman cerita kali ini memang tidak ada cerita penampakan setan yang seram, tapi dari ayah tirinya aja nih itu lebih serem daripada setan. Dimana semuanya itu tuh bermula di tahun 2014 ketika sang ibu yang bernama Nen Cahyati berkenalan dengan seorang pria bule berkebangsaan Amerika yang bernama Bilal Abdul Fatin di sebuah situs online dating bernama Muslima.com. Nah, pada waktu itu, Bilal yang memang statusnya berada di Jakarta mengajak ketemuan Ibu Nen di sebuah hotel namanya Ibis Sarinah zaman dulu, karena Bilal ini memang menginap di sana. Dan sewaktu mereka bertemu, Bilal ini langsung ngajakin Bu Nen untuk menikah, gengs. Tapi saat itu ternyata statusnya Bilal ini udah punya istri yang memang dinikahinya secara siri. Ya tetap aja judulnya udah punya istri ya. Karena itu Bu Nen pun menolak. Ya karena dia nggak mau poligami dan nggak mau juga dianggap nanti sebagai pelakor. Cuman begitu ditolak, Bilal ini malah langsung mengusir Bu Nen. Disuruh pulang tuh dari hotelnya. Jadi sebetulnya dari awal pun nih kalau dipikir-pikir, kelakuan Bilal ini cukup random dan kasar ya, gengs. Baru ketemu langsung ngajak kawin, terus nggak mau orangnya diusir. Kan nggak sopan banget, aneh. Namun gak lama setelah dari pertemuan yang pertama tadi, ternyata Bilal ini ngehubungin Bu Nen lagi buat minta tolong. Yang ternyata dia ini semacam terjerat sebuah kasus dan sampai ditahan di penjara. Mungkin karena statusnya ini WNA ya, dan nggak punya kenalan banyak orang Indonesia, jadi minta tolong lagi tuh ke Bu Nen. Padahal sebelumnya udah ngusir-ngusir loh. Nah, awalnya memang Lula ini tidak mengetahui sebenarnya Bilal itu terjerat kasus apa sih sampai di penjara. Karena waktu itu memang posisinya Lula masih kecil banget, masih kelas 5 SD. Jadi memang agak nggak begitu ngerti lah ya. Yang jelas berarti Bilal ini memang orang yang nggak benar dan problematik. Sampai di penjara di Indonesia coba. Yang statusnya dia turis asing. Hingga setahun kemudian di tahun 2015, sang ibu nih Bu Nen datang ke sekolahannya Lula. Karena emang mau ambil rapot kenaikan kelas. Nah, tapi biasa yang udah-udah nih biasanya, setiap tahun yang selalu ngambil rapotnya si Lula, itu kalau nggak bapaknya, tantenya, gengs. Cuman kok hari itu tumben-tumbennya nih, yang datang ke sekolah buat ngambil rapot, ibunya sendiri. Sama Lula itu semacam kejadian langka lah disebutnya. Jadinya Lula kaget dong, kok tiba-tiba ibunya nggak pernah datang ke sekolah, kali ini sampai datang gitu buat ambil rapot. Ternyata Bu Nen ini memang sengaja datang ke sana sekalian mau ngabarin Lula kalau minggu depan ibunya mau kawin. Sama siapa? Sama Bilal, gengs. Laki-laki yang dikenal di situs online dating yang waktu itu. Nah, Lula bingung lah ya. Karena Lula yang merupakan anak bontot di keluarganya. Gak tahu ternyata ibu sama bapaknya udah bercerai. Ya mungkin waktu itu masih kecil juga. Jadi tidak terlalu mengerti permasalahan rumah tangga ayah dan ibunya. Cuman ternyata kakak-kakaknya Lula pun itu juga sama kagetnya. Mereka semua nggak tahu tentang keadaan ibu dan ayahnya yang ternyata telah memutuskan untuk berpisah. Jadi tahu-tahu nih ibunya ujuk-ujuk datang-datang mau kabarin mau kawin lagi. Pokoknya singkat cerita deh ya. Akhirnya sang ibu menikah di sama Bilal. Tetapi memang Lula ini tidak menghadiri pernikahannya. Karena apa? Karena Bu Nen dan Bilal ini menikahnya di Rutan Salemba, gengs. Jadi proses pernikahannya memang diadakan di dalam penjara. Ingat kan kalian tadi di awal, kalau Bilal ini sempat terjerat kasus dan sampai di penjara, ya masih didekam di sana. Yang mana ternyata dia ini terjerat kasus KDRT. Sama istrinya dinikahin siri tuh namanya Vera. Mungkin karena Vera ini udah nggak tahan, dilaporin lah Bilal ke polisi. Dibilang terus dikasarin dan disiksa. Yang berujung Bilal ini sampai ditahan. Karena kejahatannya itu, Bilal divonis 7 tahun penjara, gengs. Tapi entah gimana ceritanya ya, Bilal itu bisa mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 3 tahun mendekam di penjara. Dimana selama 3 tahun itu, Bu Nen ini katanya setia banget nungguin si Bilal yang udah jadi suaminya. Pokoknya dia rajin banget tuh ngejenguk suaminya. Selalu teleponan nih tiap hari. Apabila memang Bilal dikasih waktu buat nelpon dari penjara. Yang jelas, setelah Bu Nen menikah dengan Bilal, Bu Nen ini menjadi istri yang penurut. Bahkan sampai dibentak-bentak pun sama Bilal sama suaminya,
diem aja udah. Soalnya nih katanya, setiap kali mereka teleponan, si Bilal ini tuh bawaannya curigaan mulu. Ya kan mereka ini jatuhnya LDR ya. Bilal ini tuh di dalam lapas nggak bisa memantau Bu Enen lagi ngapain aja. Dia pokoknya selalu nuduh Bu Enen selingkuh sama laki-laki gitu pokoknya. Padahal faktanya Bu Enen aja keluar rumah itu jarang. Sekalinya keluar rumah ya buat ngejenguk suaminya di lapas. Dan selama mendapatkan perlakuan kasar itu, disuuzonin mulu ya tiap hari, dibentak-bentak lewat telepon. Enen ini cuma bisa berdoa, sholat, baca Quran, pokoknya selayaknya istri yang soleha. Gak sampai di situ. Nen ini juga sampai ngutang sana-sini nih. Misalkan ke koperasi, ke tetangga. Itu buat ngumpulin duit pinjaman. Untuk jaminan pembebasan, bersyaratnya suaminya tuh Bilal. Karena kan emang harus ada uang jaminan ya buat bebas bersyarat. Dari tadi 7 tahun dibebasin jadi 3 tahun doang. Akhirnya setelah 3 tahun berlalu, bener aja tuh Bilal keluar nih dari penjara. Namun saat itu pun kehidupan Nen ini berubah langsung 180 derajat, gengs. Bener-bener jadi kayak di neraka. Awalnya nih yang tadinya Bu Nen ini kan sering ngobrol sama anak-anaknya. Tiba-tiba Bu Nen menjadi sosok yang sangat pendiam. Pokoknya dia selalu nurut aja apa kata suami. Sampai misalkan disuruh ikut keluar gitu tanpa ngajak anak-anak diladenin. Jadi anak-anak ini semacam agak ditinggalin. Sampai suatu hari, Bilal ini mengajak Nen pergi keluar kota berduaan doang tuh. Nah, keluarga ini pastinya menyangka mereka mau pergi liburan lah senang-senang berdua. Tapi ternyata pas mereka udah pulang, kakaknya Lula yang paling tua nih, itu ngabarin ke keluarga kalau sang ibu tuh dilihat kayak kondisinya lagi sakit ya. Kayak nggak bener gitu. Dan waktu itu Lula inget banget, dia sedih pas ngeliat kondisi ibunya. Itu udah dekil gitu ya. Kulit dan matanya juga menguning sampai berkali-kali muntah-muntah, gengs. Pokoknya pemandangan yang cukup traumatis lah untuknya. Abisnya mana ada si anak yang tega ngeliat ibunya. Biasanya ini terlihat dalam kondisi selalu bagus ya, selalu prima, sehat, bersih, pas pamit. Pulang-pulangnya udah jadi kayak begitu. Nah, keluarga melihat keadaannya Bu Nen ini mencurigakan, langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata waktu itu Bu Nen ini sampai harus diinfus. Cuma memang nggak beberapa lama kemudian dibolehkan untuk pulang dirawat di rumah aja. Tetapi sampai besok harinya, keadaannya Bu Nen ini ternyata tidak kunjung membaik, gengs. Akhirnya semua keluarga besar nih ngumpul nih ngerembuk. Pokoknya semua anak-anaknya nih, termasuk Lula, tante, nenek, sama dipanggil tuh si Bilal. Di situ Bilal ini semacam kayak di sidang keluarga lah. Kakaknya Lula yang paling tua tuh marah-marah karena Bilal dianggap sudah memperlakukan ibu mereka dengan buruk banget sampai kondisinya memperhatinkan kayak begitu. Pokoknya habis disidang dan dimarah-marahin nih. Akhirnya Bilal ini tuh diusir, disuruh angkat kaki dari rumahnya keluarga Nen. Habis meluapkan emosi tuh, walaupun Bilal udah pergi nih, tapi kondisinya Bu Nen itu kok nggak sembuh-sembuh. Makanya Bu Nen ini dicoba lagi dibawa ke rumah sakit lain yang berbeda dari rumah sakit yang pertama ya. Buat second opinion lah. Takutnya di rumah sakit yang pertama itu diagnosisnya salah atau kurang bagus. Nah, di situ barulah Bu Nen ini menceritakan semuanya ke anak-anak dan keluarganya soal apa yang terjadi sewaktu Bu Nen sama suaminya Bilal itu kemarin pergi berduaan. Ternyata mereka pergi ke daerah Bandung, yang mana waktu itu Bu Nen ini tuh dipaksa sama Bilal buat ngemis minta sumbangan ke sebuah yayasan amal. Tetapi yayasan amal itu tidak mau ngasih. Nah, karena dianggap tidak berhasil menghasilkan uang, si Bilal ini sampai mengancam Bu Nen, katanya mau dicuburin ke sumur gitu yang dalamnya 30 meter. Ada gila-gilanya punya suami modelan begitu ya? Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Percobaan pertama nih gagal. Habis itu Bilal nyari cara lain. Dia nyuruh lagi nih Bu Nen buat meminjam uang ke temannya yang ada di Bandung juga. Tapi Bu Nen nggak tega nih ceritanya. Karena kebetulan kondisi teman yang mau dipinjam itu emang lagi kena musibah juga, gengs. Jadi anak temannya itu divonis sakit kanker. Yang pastinya tuh butuh biaya ya buat berobat ya banyak. Ya masa ini ada temen yang lagi kena musibah malah mau minjem duit. Cuman karena diancam sama Bilal terus, terpaksa Bu Nen ini nekat dengan rasa malu nih minjem ke temannya gitu, ngomong, saya perlu minjem duit boleh nggak? Speechless nggak lu? Ya karena temennya ini gak heran ya, nggak bisa minjemin lah. Mengingat kondisi anaknya tadi, jadi temennya itu cuma bisa kasih makan dagangannya. Kayak semacam lontong sayur gitu dikasih, gengs. Namun maksudnya di sini, sebenarnya temennya itu masih baik banget lah menurut gue. Masih mau ngasih makan. Bayangin amit-amit lah ya nih ya. Namanya orang lagi kesusahan, malah ada tau-tau yang datang minjem duit. Bukannya datang bantu ngasih duit buat biaya pengobatan. Itu kan lumayan bikin emosi. Tapi ini malah masih baik hati ngasih makan dagangannya. Karena mungkin nggak enak hati nih. Semacam, aduh maaf ya saya bener-bener lagi nggak ada duit nih, nggak bisa minjemin, anak saya lagi sakit, nih lontong sayur aja, kan gitu ya. Tapi lagi-lagi karena jatuhnya Bu Enen ini dianggap tidak bisa menghasilkan duit, gak berhasil lagi dong. Pulang-pulang cuman bawa lontong sayur bukan bawa duit, langsung ngamuk itu si Bilal. Itu lontong sayurnya dilempar, geng, kayak orang kaya aja ya lempar-lempar makanan. Duit aja sampai minta-minta, yang disuruh minta-minta istrinya lagi. Nah, yang cocok sebutan buat suami model-model begini apa nih, komen di bawah ya. Mungkin di situ juga nih emosinya Bu Enen terpancing, dimana dia jadi ikutan marah ke suaminya Bilal. Tapi
ya dibalas marah begitu sama Bu Nen, Bilal yang tadinya emosi langsung berubah naik level jadi murka, gengs. Di situ langsung dipukul Bu Nen. Karena itulah Bu Nen ini kondisinya jadi kayak babak belur sakit-sakitan. Ya pasti stres lahir batin lah. Udah disuruh ngemis-ngemis minta sumbangan, malu, diancam-ancam mau diceburin ke sumur, pakai dihajar pula. Nah begitu tahu cerita dari ibunya tadi, udah pasti anak-anaknya sedih banget dan gak tega sama keadaan ibunya. Gimana pun juga mana ada si anak yang tega disiksa itu ngelihat ibunya. Nah tapi waktu lagi cerita-cerita begitu ya di rumah sakit nih, si Bilal tahu-tahu datang lagi, muncul dia buat menjemput Bu Nen. Ini jujur agak ngelus dada nih dengernya nih. Kalian siap-siap ya, tahan emosinya ya. Walaupun kan tadi cerita diperlakuannya udah kasar banget, udah gak manusiawi lah, jahat. Tapi Bu Nen ini tuh bilang kalau dia mau memaafkan perilakunya Bilal karena dia ini pengen menjadi istri yang baik. Duh, bentar-bentar gue tarik nafas dulu ya. Aduh, ya gue tahu sih sifat dan permasalahan orang pastinya beda-beda. Tapi apa ya, kalau kasusnya udah sampai sebrutal ini, pesan gue pribadi lah ya, kalian harus seenggaknya cintai diri kalian juga. Kalian pokoknya berhak bahagia lah pokoknya. Nah alasannya Bu Nen sebenarnya sampai berpikir demikian, itu karena dia merasa kan udah pernah gagal nih dalam berumah tangga sebelumnya, yaitu cerai dengan bapaknya anak-anak, dengan bapaknya Lula. Jadi dia nggak mau keulang lagi cerai sama suami keduanya. Untuk hal ini, komen dan pendapat kalian dipersilakan ya nanti tulis di kolom komentar di bawah. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang berkeluarga, boleh dong share pemikiran dari pengalaman kacamata kalian nih, yang memang udah pada nikah. Ya tapi dari awal aja kelakuannya Bilal ini kan udah syaitoni rojim ya. Berharap orang kayak gitu jadi baik ya susah. Karena begitu udah dimaafin dan diterima balik lagi nih, Bilal yang bukannya tobat, malah makin ngadi-ngadi, gengs. Jadi waktu itu Bu Nen dan Bilal ini ceritanya lagi sholat berjamaah. Habis selesai, nggak tahu kenapa tiba-tiba Bilal ini langsung mukul dagunya Bu Nen tuh kenceng banget sampai rahangnya kayak hancur dan ada pendarahan. Bayangin ini abis sholat lah, bukannya adem gitu hatinya, tapi kelakuannya malah begitu. Apa kabar dunia banget? Ya dari situ Bu Nen langsung diantar ke rumah sakit sama keluarganya. Cuma abis itu ya bisa-bisanya si Bilal yang ada di rumah kayak pelangap-pelong gitu belagak polos. Pas keluarga nih bawa balik Bu Nen lagi ke rumah pulang, Bilal nanya, Nen, kenapa lu kak? Kok abis dari rumah sakit lagi kenapa? Gila banget gak? Rasanya ini pengen gue banting nih barang-barang nih. Waktu gue baca emailnya nggak tahan. Padahal udah jelas-jelas. Bu Nen kan juga cerita kalau mereka lagi sholat, terus tau-tau dipukul aja udah sama Bilal. Abis mukul, si Bilal ini pergi aja gitu kabur dari rumah. Sampai-sampai yang harus nganterin Bu Nen ini ya keluarganya. Balik-balik ke rumah, Bilal cuman kayak pelangak-pelongok doang. Sosok tidak melakukan apa-apa. Gak jelas banget tuh orang sumpah. Aduh, kita jadi emosi, astagfirullahaladzim. Singkat cerita aja ya, saat lukanya udah sembuh, Bilal ngajak Bu Nen nih untuk pergi ke Bali. Sebenarnya anak-anak itu juga bingung. Uang dari mana mereka berdua bisa sampai pergi ke Bali? Karena mereka tahu Bilal ini tuh bule kere, bukan bule-bule kaya. Tapi bener aja mereka akhirnya pergi ke Bali sekitar 5 harian. Sampai akhirnya kakaknya Lula yang paling tua lagi-lagi dapat kabar dari seseorang yang bilang katanya dia habis nolongin Bu Nen di Bali. Jadi ini ada orang asing yang hatinya baik aja gitu jatuhnya. Karena ternyata waktu di Bali tuh, Bu Nen sama Bilal ini nginep di sebuah homestay. Nah, di homestay itu, posisinya emang ada kayak 2 kamar yang bersebelahan. Di situ, Bilal lagi-lagi curigaan mulu sama Bu Nen. Dia selalu Bu Nen selingkuh sama orang kamar sebelah. Tapi kalian pasti udah nggak begitu kaget ya dengan kerendeman pemikiran dan sifatnya si Bilal ini. Emang udah aneh banget. Pokoknya dia kayak punya pemikiran dan selalu berasumsi. Sewaktu dia misalkan lagi pergi nih, si Nen pasti selingkuh sama laki-laki penghuni kamar sebelah nih. Sampai-sampai si Bilal ini terus-terusan ngancam mau ngabisin Bu Nen. Dengan tuduhan yang nggak berdasar sama sekali. Sampai akhirnya nih, ini absurd total. Tiap kali Bilal keluar dari kamar, dia selalu ngunciin itu pintu kamar. Jadi ngunciin Bu Nen di dalam, pintunya dikunci dari luar, yang Bu Nen nggak bisa keluar kemana-mana. Jujur ini freak banget, tolong gue nggak paham lagi ada orang kayak begitu. Nah sampai waktu kejadian, pas malam hari sekitar jam 9-an, sewaktu pulang, Bilal ini ngajakin Bu Nen buat keluar lagi yuk kita cari makan. Lalu mereka akhirnya berjalan-jalan di daerah sekitaran Pantai Kuta. Yang pada tahun itu Pantai Kuta rame banget ya, belum pandemi. Nah karena dari kemarin-kemarin posisinya Bu Nen dikurung terus, lama-lama dia kayak nggak tahan juga kali ya. Akhirnya pas Bilal lagi meleng, Bu Nen nih kabur langsung lari. Sampai akhirnya Bu Nen nih ketemu sama orang asing yang akhirnya tuh ngabarin kakaknya Lula yang paling tua tadi, yang nolongin. Pokoknya waktu itu si orang yang ngebantuin ini, itu ngabarin kalau si Bu Nen lagi ngumpet di terminal bus. Seharian nangis-nangis terus katanya. Soalnya bakal takut ditemuin sama Bilal. Akhirnya ayah kandungnya Lula, alias berarti mantan suaminya Bu Nen ya, ngirimin uang buat ongkosnya Bu Nen supaya bisa cepet-cepet pulang lah kabur dari Bali. Ya udah akhirnya Bu Nen pun pulang dengan selamat. Pas sampai rumah langsung nyeritain ceritanya sama keluarga semua. Sekitar 2 minggu kemudian, Bilal tahu-tahu ucuk-ucuk nongol lagi, sore-sore datang dia ke rumah. Waktu itu posisinya Bu Nen abis sholat asar pokoknya. Dikirakan ini Bilal datang-datang bakal ngamuk dong, perkara Bu Nen pulang kabur sendirian. Tapi ternyata abis pulang nih dari Bali, Bilal itu bawa duit sekitar
50 jutaan lebih, gengs. Ya nggak tahu, tapi itu duit asal dari mana. Nah, di situ Bilal ngajakin Bu Nen buat pergi keliling Kamboja. Terus rencananya setelah dari Kamboja, pulang bentar ke Indonesia, terus lanjut lagi ke Singapura, terus ke Malaysia. Cuman kan Bu Nen ini sempat trauma sama kejadian yang di Bali kemarin, dikunciin mulu. Jadinya Bu Nen sempat bilang, ya udah kamu aja pergi sendiri sana ke Kamboja. Tapi Bilal nggak mau, dia ngotot kalau istri harus nemenin ikut. Ya lagi-lagi mungkin karena sifatnya Bu Nen ini agak pasrahan dan mau menjadi istri yang baik, ngelihat suaminya pulang-pulang ternyata nggak marah, malah bawa uang, dikirain sifatnya udah berubah kali ya. Akhirnya Bu Nen pun setuju buat menemani Bilal pergi ke Kamboja. Tapi mohon maaf nih, mana ada orang yang sifatnya berubah dalam waktu 2 minggu doang, kecuali itu orang lagi kesirep. Nah, FYI aja, sebenarnya kan status Bilal pada saat itu masih pembebasan bersyarat ya, karena kan dari 7 tahun jadi 3 tahun. Harusnya sih nggak boleh sampai pergi-pergi ke luar negeri. Cuman mungkin ya karena dia waktu itu WNA dan nggak tahu gimana caranya punya akses ataupun bisa pergi-pergi ilegal begitu ya. Yang jelas sebelum Bu Nen ini pergi, Lula inget banget, Bu Nen ini memeluk Lula dengan erat sebelum naik ke taksi tuh mau ke bandara. Ibunya itu juga sempat bilang, hari Kamis mama pulang ya, sambil kayak senyum terpaksa gitu, kayak berat banget buat pergi meninggalkan anak-anaknya nih. By the way, ibunya ini perginya hari Senin ya. Tapi sampai hari Rabu, kan tadi katanya Kamis mau pulang. Lula tunggu kok ini ibunya nggak ada kabar sama sekali. Sampai besokannya dari Kamis, Lula akhirnya dapat kabar. Tapi bukan mengenai kepulangan ibunya, melainkan kabar kalau ternyata ibunya telah meninggal di Kamboja. Lula dan keluarga tadinya nggak percaya lah. Sampai akhirnya ada kerabat yang ngasih lihat kayak semacam berita lokal di Kamboja, gengs. Karena ternyata kasus meninggalnya Bu Nen ini di Kamboja sana itu menjadi topik yang lagi viral. Karena kejadiannya di Kamboja, di mana dalam pemberitaannya ini begini. Kronologi kejadiannya waktu itu pada hari Senin, di tanggal 19 Maret 2018, Bilal dan Nen ini tuh check-in di Hotel Hampton Suite namanya di daerah Phnom Penh, Kamboja. Lalu saat udah sampai di dalam kamar, mereka ini berantem. Sampai-sampai Bilal mencekik dan menghajar Bu Nen habis-habisan. Tapi nggak cuma itu, Bilal juga memotong urat nadi Bu Nen sampai akhirnya Bu Nen ini tidak selamat. Abis dari situ, Bilal kabur dan membawa semua tas-tas yang ada identitas dari Bu Nen juga di dalam itu. Cuman nggak tahu ya ini udah firasat atau gimana, gengs. Ternyata Bu Nen udah berjaga-jaga buat kemungkinan paling buruk. Karena dia sempat nyelipin sebuah fotokopi KTP, jadi kayak digunting KTP kecil, terus kayak diuntel-untel gitu sampai bener-bener diselipin bisa ke dalam kantong bajunya. Yang mana dimaksudkan kalau ada apa-apa, itu Bu Nen ini masih bisa dikenal identitasnya kan karena lagi di negeri orang. Nah waktu itu seorang petugas hotel yang memang mau lagi bersih-bersih, tapi ini 3 hari kemudian setelah kejadiannya, akhirnya menemukan Bu Nen yang kondisinya udah nggak bernyawa. Dari situ si petugas kebersihan hotel itu pun langsung melapor ke polisi. Nah karena selain memang kondisinya udah membusuk ya udah 3 hari, jadinya memang tidak memungkinkan untuk dikirim ke Indonesia buat dikubur di Indonesia. Ditambah juga proses pengirimannya. Itu dikatakan bisa sampai 100 jutaan, gengs, dari Kamboja ke Indonesia. Yang waktu itu dia jujur. Keluarga agak kebingungan juga kalau disuruh bayar segitu banyaknya uang. Jadinya semua sepakat kalau Bu Nen ini tuh dikebumikan di Kamboja akhirnya. Nah, sementara sang pelaku atau si Bilal ini, itu statusnya masih kabur, nggak tahu kemana. Sampai-sampai Interpol itu juga turun tangan karena kasusnya lagi-lagi heboh tuh di Kamboja. Cuma sampai saat ini, status Bilal Abdul Fatin itu juga masih belum ketangkap, gengs. So, itu sebuah cerita yang benar-benar bikin gue gemetar dan bingung banget. Gak pernah nyangka lagi-lagi ini gue mendapatkan sebuah cerita kiriman dari seorang anak yang menjadi korban. Ibunya dibunuh di luar negeri. Benar-benar kayak kasus-kasus Mysterious Things. Buat Lula sendiri, terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing ceritanya. Walaupun pastinya sangat berat ya untuk diceritakan. Pokoknya doa yang terdalam buat almarhumah Ibu Nen. Dan semoga pelaku itu juga bisa cepat ditemukan dan mendapatkan ganjarannya seadil-adilnya. Ataupun mungkin aja pelakunya sekarang sudah tiada. Setidaknya ada info atau kabar lah. Biar keluarga yang ditinggalkan nih mendapatkan sebuah kepastian. Mungkin dari teman-teman semua ada yang tahu infonya, boleh sharing-sharing komen di kolom bawah ya. Pokoknya sekali lagi buat Lula dan keluarga, semoga dikuatkan dan bisa tabah untuk semangat lagi. You deserve to be happy lah pokoknya Lula ya. Terima kasih semuanya udah nonton. Kalau kalian punya cerita-cerita yang mau di-sharing juga, boleh langsung email ke yang di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.